tuh kalau diceritain tentang orang yang nggak dia sukain, pastinya kan kita kan apa tuh bahasanya ya, terikut gitu, bukan suportif ya, apa ya, bukan terprovokasi ya, apa ya, solidar gitu, solidaritas ya Nek ya. Apa? Kalau kita itu, oh teman kita dijelekin nih, bungsuhan sama itu, kita kan merasa jadi kayak solidaritas kita itu kan jadi tumbuh gitu. Jadi kita bela-belain dia, padahal kita nggak tahu apa-apa bener apa enggak cerita ini. Nah kayak gitu. Itu dia yang paling benar itu. Sebagai manusia, semua orang kan punya kekurangan. Alangkah baiknya untuk tidak ngejudging satu sama lain. Iya. Jadi kita nggak tahu loh orang itu dia ngadepin apa, dia bagaimana hidupnya. Kita nggak bisa ngelihat orang dari kulit luarnya doang. Jadi hindari kita ngejudging orang. Ya kan? Iya Nian. Kalau nggak suka, tenang hidup kita itu. benar. Kalau nggak suka jangan ngajak-ngajak gitu kali ya Mam. Solidaritas nggak jelas itu Mami. Iya makanya jangan, intinya jangan inilah ya. Dan kita juga harus smart, lebih pintar lagi. Kita kan juga punya ilmu ya kan. Kita juga sudah punya pengalaman. Jadi jangan langsung kita terbawa ini pandangan subjektif gitu, sepihak, terus kita juga jadi ikut-ikutan ngebenci, ikut-ikutan ngehujat. Nanti pada kenyataannya ternyata yang toksik itu adalah orang yang koar-koar. Nah lo gimana? Nah kan kita udah kebawa emosi, kita udah termakan berita yang belum tentu jelas kebenarannya, bahkan kita udah ikut-ikutan menyebar, kita udah judging, kita udah menilai orang, ternyata itu semua nggak benar ya. Udah menjadi salah satu pasukan dosa berjamaah itu. Nauzubillah min dzalik. Iya benar kayak gitu. Nah kita kan udah semakin berumur ya. Dengan bertambahnya umur, semoga pengalaman kita ini juga memberikan kita kebijaksanaan lah ya ke diri kita itu ya. Ya alhamdulillah sekarang sih kayaknya pelan-pelan semua orang sudah bisa melihat, alhamdulillah gitu. Dan itulah makanya bersyukur banget kita tidak usah ikut-ikutan mencak-mencak, kita nggak usah ikutan juga terlalu emosi ngebalas gitu. Biarlah akhirnya nanti semua juga tahu ya gitu. Dan yang udah terbawa dengan berita-berita miring itu pun ya, apalagi yang sudah ngejudge gitu ya, sudah menghakimi ya, cepat-cepat bersihkan diri aja deh. Kalau nggak terus bakalan jadi ini, bukan amal jariah, dosa jariah. Pakai tudung bukan kerudung. Iya, saya pakai tudung. Maghriban dulu Bu. Maghriban dulu Kakak. Monggo silakan. Nggak denger Ayu nyanyi hari ini, aku masih gawe. Jantung aku mulai deg-degan. Kenapa? Nggak, aku tuh sering dadaku tuh kayak apa, jantungku tuh kayak dudut. Tahu kan yang debarannya tuh sampai Cepat. kamu bisa rasain gitu. Kamu nggak pernah coba itu apa tuh diperiksa untuk tekanan darahnya? Tadi ngopi sih. Tekanan darahku emang rendah. Iya, tekanan darahnya. Paling benci kalau kayak gitu. Karena kayak Iya, itu tuh bikin lu kayak berasa gitu. tahu. Jangan-jangan nongol di sini. Aduh. Teman-teman aku itu memang belum pakai hijab.
belum pakai kerudung ya, cuman masih pakai tudung kepala aja. Ya doain aja lah ya. Halo. Yang penting baju kita sopan. Wes ngono ayo. Nah, sini. Hujan soalnya katanya minta plastik lagi deh. Halo. kenalin, Mimi. Hai. Sorry sayang, gini aja ya. Hai. Iya. Sini sayang. Kamu mau makan nggak? Tapi tadi mereka bilang kalau misalnya nanti ini mau dipakai, kita pindah ke meja kita tadi aja ya, nggak apa-apa lah ya. Nah. Ini Yomi cantik banget, Mam. Iya dong, teman-teman Mami ya cantik-cantik semua. Nggak ada teman Mami itu yang jelek-jelek. Yang penting itu cantik hatinya yang pasti. Cantik hatinya, pinter isi kepalanya, otaknya, gitu. Ya. Itu. Apalagi hatinya itu harus cantik. Harus itu. Berdebar kafein. Iya memang tadi tuh dia minum black americano kalau nggak salah. Ya. Jadi kalau jelek itu nggak bisa temenan sama Mami. Auranya beda. Betul banget Mami. Iya. Nggak gendut ya kakak. Siapa? Kita tidak pernah melihat dari fisik. Candara gue. Iya, nggak pernah melihat dari fisik. Ya, mau kurus, mau sedang, tinggi, pendek, selama kita punya pemikiran dan hati yang baik, laju gitu. Ada, gue di private. Terima kasih. Ini apa? Ada orang kantor gue lagi datang, gue lagi mau transfer. Kita makan dulu. Apa namanya? Sticky rice. Mami cantik banget katanya. Masa sih, masya Allah. Terima kasih. Lu kok? Ya udah, gue nyusul ya. Itu saya dulu urusan transferan dulu. Dah. Meeting gue berikutnya udah ada. Sambil dulu. Gue makan ya. Makan lah saya. Kamu makanannya? Belum. Lagi OTW ya? Aku makan ya, Mbak. Iya Bu. Udah pesen belum? Belum. Pesen udah. Nanti aja. Kerja dulu. Wah, kalau Cia udah pakai kacamata udah beda ini auranya. Udah beda. Kalau hati bersih tidak iri dengki pasti cantik. Iya, alhamdulillah. Mudah-mudahan ya kita termasuk ke dalam orang-orang di dalamnya itu ya. Aku makan ya. Dia udah kasih ke nomor, kan ternyata nomor rekeningnya itu udah bukan yang itu lagi. Itu belum transfer belum. Enak mie lu Mas Wong. Ya, sticky rice, mango sticky rice Thailand. Enak sih Mas. Nah, dari tadi udah ngobrol gitu. Tapi gunanya temen yang positif itu sangat ini ya, bikin kita itu benar-benar jadi kayak terrefill gitu. Kita yang tadi mungkin dalam keadaan yang kosong, minum air hangat dulu tah, Beb. Nanti sebentar lagi deh. Bukan, dia tuh suka debar-debar kayak nggak jelas itu karena mau transfer. Oh, ada yang mau transfer duit, amin ya Allah. Yang sebelah kan gendut banget kakak. Siapa tah? Gak ada. Kita nggak ngomongin siapa-siapa di sini. Kita ngomongin diri kita sendiri aja. Kita dilarang. Pokoknya teman-temanku di sini dilarang kita body shaming. Kita tidak melihat body shaming. Kita itu cuman concern dengan brain, terus heart, dan itu semua will come out beauty, ya terpancar gitu.
Kalau beauty itu kalau dari fisik kita bisa rombak-rombak, tetapi kalau dari hati dan pikiran itu memang bisa juga dari karakter ataupun memang kita mengolah diri kita sendiri. Ya teman-temanku, pokoknya yang ada di dalam room ini nggak boleh ada yang julid. Ya nggak ada boleh yang julid, apalagi kalau sampai ngejudge people, pengen tahu semua urusan orang, ngomongin urusan orang yang bukan urusan kita, yang bukan kapasitas kita untuk masuk ke situ gitu. Nggak ada. Karena apa? Karena kita orang-orang yang punya etika, karena kita orang-orang yang punya ilmu. Ya, boleh Mas Wong, monggo. Masalah berhijab juga teman-teman. Ya itu tadi seperti yang aku bilang, mengingatkan boleh, ya mendoakan apalagi boleh banget. Gitu, tapi kita jangan juga kayak sedikit sarkasm gitu. Sarkasm itu apa nih? Sarkastik. Iya. Apa ya bahasa Indonesianya? Sarkastik bahasa Indonesia bukan sarkastik. Bukan ya? Sarkastik ya. Sarkastik itu apa sih? Sinis sih gitu ya. Sinikal. Nyindir gitu ya. Ya, karena itu merupakan suatu haknya orang masing-masing gitu loh. Pembayaran invoice. Ya. Boleh kita mengingatkan, tetapi ada pun cara-caranya. INP aja ya. Waalaikumsalam. Lihat cara ngaduknya ndak yakin. Hai dah. 363 Suka cara mami ngomongnya lembut. Satu lagi apa? Satu lagi. Beda lagi. ABJ. A-nya kecil. Salam dari Cilegon, Banten. Ibu Ya. Haji Martin Suhemi. Bapak ini. Cilegonnya di mana? Dulu saya di Serang, Banten. Aku SMA-nya di Serang, Banten. Cantik banget, Masya Allah. Sini cantik-cantik. Masya Allah. Top deng. Masya Allah, Masya Allah. Jadi kayak gitu ya. Aku cuman, iya terima kasih. Salam kenal, salam juga. Hari ini kayaknya aku nggak bisa nyanyi karena aku lagi di luar, jadi nggak punya alat-alatnya. Kita mau dapat Semoga silaturahmi. dari si Bambang. Iya pun itu banyak banget. Bikin makan hati, pengen makan juga, maksudnya sehat-sehat mami. Serangnya di mana? Aku serangnya itu awal-awalnya itu di Cijawat, di Komplek Depak. Karena kita punya rumah dulu di Komplek Depak. Halo Mbak Erni. Tapi setelah itu orang tua aku pindah, kita beli rumah di Komplek Korem. Nah sekarang Komplek Korem itu Pembayaran. udah jadi kayak pusat senternya Serang gitu, karena Polres atau Polda udah di situ, hotel-hotel udah di situ. Nah, terus juga kalau nggak salah kantor gubernur atau kantor bupati atau gubernur deh kalau nggak salah di situ juga. Padahal dulu tuh itu hutan. Iya hutan. Waalaikumsalam. Hai Mbak Erni. Mbak Erni udah di mana? Aku lagi di Plaza di tempat kita kemarin lah. Mbak Erni di mana? Kalau mau kesini aja. Kantor wali kota. Oh wali kota ya. Aku juga udah lama nggak ke situ.
Karena rumah peninggalan orang tua aku dulu udah aku jual ke temenku. Diambil sama temen aku. Tapi sekarang ternyata harganya udah mahal banget ya di situ rumah-rumah komplek Korem. Kupi 68. Kok kayaknya aku tahu ya. Butterfly. Seneng banget bisa ngebuka lagi TikTok dengan Instagram. Dan alhamdulillah banget teman-teman yang ada di sini semua komen-komennya itu positif. Ya. Semoga kita tetap menjadi orang-orang yang positif. Gitu ya. Karena legasinya kita ini pada saat kita pergi nantinya itu adalah kenangan, memori orang bahwasanya kita tuh meninggalkan kesan baik gitu. Barusan tadi aku bahas sama temenku ini hebat banget, dia terus mencari ilmu untuk dia gunakan ya, walaupun tidak dia buat seperti kelas ataupun apa, tapi dia gunakan itu untuk membantu keluarganya dan teman-temannya. Jadi kalau ketemu sama dia itu bawaannya tuh positif terus ya. Saya juga terus mencari ilmu. Bener Mbak. Iya. Jadi dia memang benar-benar belajar, mengikuti kelas-kelas gitu. Dan itu dia nggak dia gunakan untuk bikin untuk komersial, enggak. Jadi dia teman-temannya dia gitu kan. Jadi setiap kali kita ngobrol sama dia tuh kita tuh kayak dibukakan lagi energi negatif kita tuh kesingkir lagi gitu. Itulah gunanya circle yang sehat Mami, nambah knowledge. Betul banget. Dan dia tuh terus belajar lagi gitu. Dan itu bukan untuk dia komersialkan, itu untuk dia punya ilmu dan dia gunakan untuk bantu teman-temannya gitu, temennya, keluarganya gitu. Dan bukan secara formal, ngobrol-ngobrol aja gitu loh. Dia suka live gini biar orang puji cantik, habisin pulsa saja. Dia suka live gini biar orang puji cantik, habisin ya udah. Kalau emang kamu nggak mau memuji juga nggak apa-apa. Itulah ya, orang pelit itu ya kayak gitu. Ini mah pengennya dipuji aja, yang minta dipuji sopo. Ya, lo kalau kamu memuji aja merasa berat, gimana kamu memberikan yang lain? Ya, memuji aja kamu merasa memuji, sabar, berpikiran positif. Itu nggak ada biayanya, tapi impactnya itu bagus buat kita. Ngelihat orang happy, seneng, kita juga ikut seneng. Yang meja di luar boleh kita beresin aja? Boleh, kalau kita boleh di sini. Oke. Iya. Bikin orang happy. Iya. Sekarang kalau memang seseorang mempunyai kelebihan dan dia memang misalnya mempunyai kemampuan untuk melakukan public speaking, orang-orang terus suka gitu. Why not? Memuji aja berat, apalagi yang lain keren, misalut. Iya, kenapa tidak? Itu merupakan nilai plus dari orang tersebut. Kita harus mengakui kelebihan orang. Ya. Semua pembicara itu mereka harus rapi, harus apalagi punya knowledge yang banyak,
punya pengalaman bersosialisasi yang luas gitu. Iya. Lah, kalau dia juga ditambah dengan Apa? kelebihan dari fisiknya dia, itu iya, suatu benar, paket berarti luar nanti. biasa. Nah, terus kita kenapa? Kenapa kita harus julid? Kenapa kita harus benci? Oh ya udah, bunda sih tapi tetap masuk. Kenapa? Kalau kita benci, Iya, kita itu iya. berarti kita mengingkari pemberian Tuhan. Iya ya udah, oke kalau gitu. Ya nak. Betul nggak sih? Oke oke. Ya? Soalnya aku memang Apa kamu lebih suka kalau misalnya orang itu terpuruk gitu, terus kamu suka ngelihatnya gitu? Kan aneh. Hidup itu jangan terlalu menanggapi omongan orang kakak. Betul, betul banget, Mbak. Butterfly itu ya, kalau misalnya bikin konten bikin aku ngakak. Luar biasa Butterfly. Ada-ada aja dia idenya. Oh ya udah coba ya aku dapat. Ya oke. Ya oke siap. Aku live karena aku suka sharing-sharing, aku suka nyanyi-nyanyi. Jadi dan memang banyak yang seneng dengerin aku nyanyi, ya. So kalau memang itu sedikit mengganggu, dicuekin aja. Tapi jangan suruh saya untuk berhenti menghibur diri saya sendiri dan atau menghibur orang lain. Karena mungkin cuman itu kemampuan saya. Ya saya menghibur orang lain pun, saya nyanyi-nyanyi pun juga nggak minta dibayar kan? Ya, kalau saya artis terkenal gitu, dengerin saya nyanyi gitu, udah harus dibayar. Sekarang berapa bayar artis penyanyi? Gitu loh. Kalau aku nggak usah. Dan lagian juga suaraku pas-pasan. Yang penting pede aja dulu. Aidah. Misi Ibu, mohon maaf, mau ngasih informasi aja. Kita mau ada reservasi nanti jam 6:30. Nah ini 6:30. Ini masih jam 6:15. Oh nggak apa-apa. Nanti kita infoin lagi aja ya, Bu. Kita konfirmasi dulu ke tamunya. Iya. Kasih. Copot. Maaf. Kasih ya Bu. Iya. Memuji aja nggak mau, apalagi suruh mengakui kelebihan, kayak pasti berat banget. Karena iri. Iya bener ah, bajunya keren, suka. Makan ini banyak loh ini Nek. I don't think that's you going to finish this all. Oh of course. Are you going to take rice also with this or not? Makan lah dikit rice lah. Dikit baik. Mau. Dia ini udah galak nih makan nasi dia nih. Waalaikumsalam. Bajunya Tory Burch ya Mami. Iya, kok kamu tahu? Pasti kamu juga tahu modelnya ya. Wah ini Ine ini kayaknya punya baju yang sama kayak aku atau gimana Ine? Soalnya nih kode teleponnya Mandiri itu 8. Kok kamu tahu bajunya aku? 9 gitu. Mehong-mehong Tory Burch Mami. Ya. Kalau ini jangan dulu ya. Ini jangan dulu di ini ya, di pre-love ya, repot. Mami baru makainya sekali 2 kali udah kemarin. Oh ya Allah. Kancingnya Mami ya. Kalau nggak salah baju ini Mami belinya Dia berapa ya? 8 angka itu. Nah, itu. Lupa Mami. Ada nggak di pasar ular? Aku sekarang seneng banget nyari di pasar ular. Mau dong bajunya Mam cantik, jangan. Around 5 sampai 10 juta Mami. Iya kayaknya sekitar 9 atau 9-an gitu kalau nggak salah ya. Sekompleks sama aku. Maksudnya Teleponnya nggak masuk, sumpah. Nggak ada bunyi handphone gua. Hah? Power? Nah, tunggu dulu. Tuh kan. Tuh hidung kenapa? Ih, lu mah gitu ya.
Ya udah di ini aja lah, langsung aja lah. Nanti kita sharing aja. Mbak, nggak level pasar ular. Lu jangan gitu, gue udah nungguin lu udah berapa lama nih, gila lo. Ya ampun Iya, Gusti, enggak. Kalau enggak, buat gue bayar sih utang enggak. mi segitu, Masya Allah. Kutunggu sampai bosen minta buat aku. Lu mah gitu maaf. Berarti asli bukan ciptaan dokter. Beneran, Hidungku, gua udah sering hidung. kalian gua. Kenapa? Ya dan ciptaan dokter juga nggak apa-apa. Dan bentuk Tahu nggak? Aduh salah. Kelihatan kotornya deh. berkabar gimana? Lu tuh Tahu nggak? dadakan gitu. Orang kalau operasi hidung ya berarti dia itu Gue nyelesain pembayaran sudah sebentar, habis itu sudah apa ya? Aku tuh operasi, aku paling takut operasi. Karena aku habis dioperasi itu biasanya aku mengalami apa itu efek dari apa itu namanya? Hah? keluar lagi dari sini. Itu tuh sampai nggak bisa, muntah-muntah udah sampai udah kayak apa. Jadi operasi, kalau ada orang yang sampai operasi hidung atau melakukan operasi lainnya anestesia, itu udah apa tuh pengorbanannya itu udah luar biasa. Udah terserah aja, biarin anestesia. Aku mah takut operasi. Ya. Mbak Waju, salam, lu ketemu lagi, salam dari Banjarmasin. Iya, orang mau operasi mata, operasi hidung, itu sakitnya luar biasa. Jadi kalau misalnya kita sudah merasa cukup, ya sudah merasa cukup, udah merasa comfortable, nyaman, ya dengan yang kita dapat, itu udah bersyukur. Ini hari ini lagi pakai parfum apa? Delina, eksekutif Delina. Enak wanginya. Birch di Shopee malah keluar harga 35, apaan? Belum pun tadi kayak Mamina nelpon. Aduh, jangan dong. Nah. Ini apa? Enggak, memesan Oh, mau pesen lagi. pembayaran. Salam kakak cantik. 35.000 beli. Atau enggak Desember 2023 ini per Desember 2023 enggak memesan ya? Ya, Memesan minum. minum bentar ya. IT-nya ya? Ini 2023. mango sticky rice. Ini jadi sampai Desember 2023. Aduh, kepalaku pusing. Sudah sholat, Mam. Kan 2024 kan Silakan. Coba the perfume YSL Mam Paris. Enak ya? Enak banget Mami. Oh udah mbak, udah. Pakai Chloe Mami. Udah ya. Ice. Gak apa-apa. Gini kalau masalah sholat, saya nggak usah dikasih tahu ya. Kebetulan saya juga lagi di luar rumah. Aku kalau sholat itu memang semua ada waktu aturannya. Tapi sesekali kalau memang keadaannya menurut aku tidak memungkinkan, karena aku kalau sholat itu aku harus bersih semuanya, sikat gigi, ya kan, bersih segala macam, ganti celana dalam, maaf, gitu. Nah itu benar-benar harus berada di tempatku. Tapi nggak apa-apa, segala sesuatunya jangan dibuat ribet, ya, jangan dibuat ribet. Bisa nanti dijamak, ya. Saya juga sudah mengerti kok tentang aturan-aturannya. Tapi jangan langsung setiap kali harus kayak gituin, jangan. Hanya sesekali saja. Ya, makanya aku juga lebih senang di rumah sebenarnya daripada keluar rumah. Sholat wajib dulu. Ini umur berapa sih Mbak Dewi ini? Coba saya lihat dulu. Ya Allah, ya Allah. Mbak Dewi, sholat wajib ya iyalah.
Ada yang bilang sholat itu sunnah. DP ya. Ada sholat sunnah ya. DP dari total ya. Totalnya berapa? Totalnya 12 juta. Hmm. 5, oke. Dan pembeliannya apa? CA Bun. Mami baju merek apa nggak tahu saya tadi. Temen-temen aja nih yang tahu. 62 40 Amuluna amalukum 62 40 yami. 91 39 82. Jangan dibuat ribet ya. Islam itu dimudahkan kok. Bangun ketiduran karena memang saking ngantuknya, kebangun subuh jam 7 pagi juga masih boleh, tapi jangan dilanjutin terus-terusan. Kayak waktu itu ada saudaraku bilang gini, aku subuh jam 7. Terus aku bilang, kenapa jam 7? Ya aku nggak bisa bangun. Ya nggak bisa gitu kalau sesekali, karena kita ya terhilap gitu, karena memang keadaan memang tidak memungkinkan boleh, tapi jangan ngaturin sendiri, semuanya itu sudah ada aturan. Akhirnya dia diem, terus dia pelajarin kayaknya. Akhirnya sekarang aku tanya, kok lagi habis subuh gue tidur lagi ya? Kayak gitu ya. So kalau saya lagi live di sini mungkin di waktu-waktu sholat gitu ya, bukan berarti saya lupa, oke? Hujan. Cia, mata lu udah main berapa? Oh plus ya sama lah. Terus 175. Sama, aku dua. Padahal udah aku gunakan mataku nih. Terus anjing apa? Tidak tahu. Otak pun tidak aku gunakan, mata pun tidak aku gunakan. Ngapa dia banyak nian ini? Habis waktunya, nikmatnya nih. Berarti kau handphone. Handphone aku nih luar biasa emang. Handphone kau bu. Kalau sholat cantiknya nggak hilang momen. Kenapa? Maksudnya apa sih mbak? Pajak pun. Ini apa ya? Oh, udah pun dari pajak. Mie warna retina yang emang coklat ya, bukan pakai softland. Mataku, iyo, mataku emang agak-agak coklat mbak. Keturunan. Enggak mbak, saya nggak bisa pakai softland mbak, pakai kacamata aja aku males mbak, apalagi pakai softland mbak, aku colok ada mataku mbak. Ya. Asik mama, aduh melotot dah. Iya. Tadinya mau minta warna hijau. Cetak bukti penerimaan. Warna hijau. Nah, apa tuh namanya? Biar ngelihat yang hijau-hijau gitu enak gitu mbak. Nggak dikasih sama Tuhan, dikasihnya yang coklat aja mbak. Ya udahlah, terima. Alhamdulillah. Lama nggak nongol mami. Mbak, sering aku live terus kok. Aku sukanya nyanyi, mungkin kamu nggak follow aku, makanya follow dulu ya. Follow biar nanti kalau misalnya aku lagi males, aku off kan. Kayak gitu aja lah, bawa santai. Ntar lepas mbak. By the way, kepoin IG aku ya. Di IG aku juga aku udah taruh beberapa konten. Nanti aku mau taruh lagi beberapa konten. Hadiahnya, hadiahnya. Makan apa mbak? MPP-nya dulu. Udah mi udah. Butterfly, kok nggak say hi? 08 14 Say hi dong, biar kita bisa temenan. 01 Cari aja Awaji, tapi di depannya itu aku taruh nama Nisa. 88 Nisha November India Sarah Yankee Alpha 420 underscore Awaji 78 ya. Banyak banget orang yang ingin menumbangkan Awaji
tetapi Awaji tetap dengan senyumnya aja, ya. Karena akhirnya bisa dilihat bahwasanya Awaji tidak pernah mengganggu ataupun ingin menghancurkan siapapun. Ya, Awaji tetap berjalan sendiri aja dengan dia punya hobi, dia punya kehidupan sendiri. Awaji bukan sosok yang ingin mencari masalah, ingin mencari sensasi, ingin merusak nama baik orang lain gitu. Awaji tidak pernah begitu. Ya, Awaji konsisten dengan konten-konten yang berhubungan dengan pencapaian diri, berhubungan dengan mempercantik diri, berhubungan dengan hobi, kayak gitu aja. Selalu seperti itu. Ya. Dan bagi orang-orang yang ingin menjatuhkan, menumbangkan Awaji, insya Allah kalau kita mempunyai niatan yang baik dan tidak pernah mengganggu siapapun, insya Allah Tuhan tetap akan melindungi, ya. Dan sungguh sangat disayangkan bagi orang-orang yang dengan sengaja ingin menghancurkan Awaji, ya, tanpa ada suatu hal yang benar-benar prinsipal gitu. Hanya kebencian yang tidak puguh, yang nggak jelas. Ya. Ya, kalau merasa terganggu atas konten orang, kalau merasa terganggu atas impact yang dibuat orang, ya, ke orang lain gitu, yang positif gitu. Kalau kita merasa terganggu, sebaiknya kita kembali bertanya kepada diri kita sendiri, ada apa dengan kita, gitu ya. Gitu. Ini biasanya yang kayak gini nih perempuan-perempuan, padahal perempuan dan sesama perempuan itu kita harus saling support seharusnya, ya. Urusan masalah pribadi tentang seseorang tersebut ataupun pilihan jalan hidup orang tersebut bukan menjadi urusan kita. Selama orang itu masih positif, masih berjalan di jalur yang benar gitu kan ya. Pilihan dia mau ngapain kek, dia mau merokok kek, dia mau minum kek, itu urusannya dia. Tapi selama sama dengan kita, misalnya dia tidak melakukan hal tersebut. Halo Mbak Tini, apa kabar? Ya Allah, udah lama banget ya kita nggak tektokan di TikTok. Aku ini makan mango sticky rice. Mbak Tini, thank you. Mbak Tini sehat ya? Sehat-sehat selalu ya Mbak. Ya Allah Mbak Tini, aku yang cantik ini. Aduh, orang-orang luar biasa. Orang-orang cantik semua yang masuk ke roomku ini. Masya Allah, luar biasa. Seneng banget ya. Seneng banget atas semua supportnya. Seneng banget atas semua energinya yang dikirimkan ke aku. Walaupun misalnya kita tidak pernah ketemu, tetapi energi mereka itu luar biasa. Sampai sehat Mbak, lama tidak lihat TikToknya. Iya Mbak, aku memang kadang-kadang aku off kan, terus kadang-kadang kalau aku suka lagi live, lagi nyanyi, aku nyalakan. Tapi mungkin Mbak Tini udah istirahat atau Bali aman Mbak. Pengen ke Bali tau Mbak. Cantik, kuat sekali. Aura baiknya kuat sekali. Aduh Mbak, aku tuh mau bawa apa Mbak? Nggak bawa apa-apa Mbak. Kebaikan juga cuman seupil nggak nyampe Mbak. Bali aman, alhamdulillah. Suka mutiara juga ya Mbak? Iya. Nanti aku mau coba-coba beli lagi mutiara yang lain ya.
Aku mau beli di Bros ataupun apa gitu. Invoice termin 2 itu. Orang hanya bisanya menilai dari sisi negatifnya aja. Nah ini Mbak Erni, orang yang menilai dari sisi negatif itu menunjukkan bahwa dia itu adalah orang yang negatif. Udah, garis besarnya di situ saja. Ya. Udah, kalau orang menilai dari sisi negatif, berarti memang hidup dia negatif. Ke Palembang, insya Allah lusa beberapa hari lagi kita mau ke Palembang. Tapi kita cuma nginep semalam, kita makan, balik lagi ke Jakarta. Umur berapa Mbak? Aku umurnya 47. Lanjutkan ya. Iya Bun. Sangat bener banget Mbak, iya. Masya Allah Mbak Fatma luar biasa pun cantiknya. Jadi gini, aku itu mau bikin lagu. Bukan mau bikin lagu, aku itu mau buat bukan album juga. Kalau album itu kan banyak ya lagu-lagunya ya. Mau apa itu namanya? Nah, nanti kalau misalnya udah deal dan lagunya itu aku suka gitu, nanti aku akan aktifkan lagi YouTube-nya aku. Waalaikumsalam. Single ya. Ya, aku mau buat single. Ya. Nanti buat single mungkin ya. Iya, aku nggak ngerti lah itu apa namanya, Mas. Mau lihat bajunya kalau berdiri boleh Mbak Say. Iya, tapi tanganku ini buntung.